Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai teknik menggambar 3 dimensi. Sebelum menggambar 3 dimensi, kalian biasanya akan menggambar sketsa terlebih dahulu. Apa itu sketsa? Sketsa pada umumnya digunakan untuk menggambar sebuah gambar dasar atau rencana. Nah, pada gambar 3 dimensi, kita akan menggambar benda-benda yang wujudnya 3 dimensi. Setelah kalian membuat sketsa, kalian bisa mengaplikasikan teknik-teknik menggambar 3 dimensi seperti yang ada pada contoh berikut ini. Nah, apa itu teknik-tekniknya? Teknik yang pertama yaitu ada teknik arsir, kemudian teknik Dussel, teknik linear, teknik pointillis, teknik perspektif, dan teknik akuarel. Kalian bisa melihat penjelasannya di lampiran tugas dan materi SBDP yang sudah Ibu lampirkan. Nah, sebelum praktek, kalian bisa siapkan beberapa hal yang perlu kalian gunakan untuk menggambar, seperti yang ada di video ini. Sekarang Ibu jelaskan bagaimana cara melakukan teknik-teknik menggambar 3 dimensi. Nah, untuk menggambar vas atau benda 3 dimensi, yang perlu kalian lakukan adalah membuat sketsa. Langkah pertama saat kalian menggambar sketsa adalah kalian buat dulu garis untuk menunjukkan tinggi serta lebar dari benda tersebut. Nah, kalian lihat contoh vas yang ada di samping. Nah, akan Ibu coba membuat vas. Kita gambar dulu garis vertikal yang menunjukkan panjang benda tersebut. Nah, Ibu coba gambar ya. Nah, kemudian membuatlah garis horizontal di bagian bawah untuk menunjukkan lebar benda tersebut. Kemudian di gambar samping itu ada beberapa ruas. Yang pertama yang paling bawah adalah alas, dan juga di sini ada bagian lengkung lehernya, leher vas, dan juga di sini adalah mulut vas. Nah, di sini. Nah, setelah kalian lihat vasnya seperti ini, itu sketsanya kalian buat garis-garis yang panjang seperti ini, kalian pertegas lagi garisnya, kemudian kalian sesuaikan dengan gambar yang kalian pilih. Nah, di sini ini mulut vasnya, kemudian disambungkan dari garis ke garis. Nah, ini untuk kalian bisa menambahkan garis lagi untuk membantu kalian dalam menarik garis agar gambarnya lebih terlihat rapi atau nyata. Nah, ini contoh sketsanya. Nah, setelah kalian sudah membuat sketsa, garis-garis ini bisa kalian hapus terlebih dahulu. Nah, ini adalah hasil gambar Wilwa, contoh kita menggambar sebuah vas. Nah, bisa dibenahi lagi. Setelah kalian hapus garisnya, bisa dibenahi lagi gambarnya. Kuncinya saat kalian menggambar, nggak usah takut salah, tidak usah takut untuk menarik pensil atau kecoret lah atau apa, itu tidak perlu takut. Kalian bisa langsung menggambar sesuai dengan imajinasi kalian saja, jadi tidak perlu takut kebanyakan dihapus malah makin jelek. Nah, setelah itu kita akan belajar mengenai teknik yang pertama, yaitu teknik arsir pada gambar vas di bawah ini, di video ini. Nah, kalian masih ingat tadi teknik arsir itu adalah kuncinya di ketebalan dan juga di garis. Di sini kita harus tentukan dulu ini mana area yang gelap dan mana area yang terang. Nah, di sini Bu Ilwa ingin area gelapnya, area terangnya ada di sebelah sini. Ini Bu misalkan cahayanya ya. Cahayanya dari sini, jadi otomatis yang terang adalah bagian yang kanan. Bagian kiri otomatis gelap. Nah, jadi yang diberikan arsir adalah bagian yang kiri. Pemberian arsir bisa kalian dengan cara garis-garis secara konstan, sama, agak melengkung, yang jelas yang pastinya adalah bagian area yang gelap. Nah, kita coba untuk mengarsir. Nah, untuk arsiran kalian nggak perlu ragu-ragu, takut salah, takut apa, nggak perlu, langsung aja tinggal ditarik garis agak melengkung seperti ini. Nah, di sini kalian terus kalian arsir, beri garis ketebalan semakin ke kanan atau ke area yang terang semakin tipis garis tersebut ya. Di sini paham? Nah, ikuti juga polanya.
Nah, vas itu tadi kan tutupnya agak bulat. Nah, jadi yang di ujungnya agak lengkung sedikit, langsung yang ke arah kanannya semakin tipis. Nah, ini contoh teknik arsir seperti ini. Ini bisa kalian lanjutkan sampai ke bawah, menunjukkan bahwa area tersebut adalah area yang... Nah, selanjutnya untuk teknik kedua, yaitu adalah teknik Dussel, merupakan teknik yang menggunakan pensil juga, tetapi di sini tidak hanya menarik garis, tapi juga digosok. Digosoknya menggunakan tangan bisa, menggunakan kertas juga bisa. Biasanya ini juga hampir sama dengan teknik arsir, tetapi dia dengan teknik gosok. Di sini juga kita harus menentukan mana area yang gelap dan mana area yang terang. Kita pakai gambar vas ini juga ya. Nah, Ibu akan coba untuk memberikan ini di sini, di bagian botol, bagian vas yang di leher vasnya ada bayangan. Biasanya itu kan kalau terkena cahaya, bagian yang menonjolnya itu tampak lebih gelap. Nah, disitulah nanti kalian, biar kelihatan tekstur dari gambar tersebut, kalian kasih pensil terlebih dahulu. Setelah itu kalian gosok-gosokkan seperti ini. Nah, di sini langsung kelihatan kan agak berbayang. Nah, kalian kasih tebal lagi juga tidak apa-apa. Terus digosok-gosokkan. Seperti ini. Kalian harus tahu dulu mana yang harus kalian kasih tekstur agar gambar tersebut tampak lebih bagus. Nah, ini contohnya dengan menggunakan teknik Dussel. Nah, ini memang sedikit terlalu tebal. Usahakan tidak terlalu tebal seperti bola. Bisa kalian ratakan terlebih dahulu mana area yang akan kalian gunakan teknik Dusselnya. Setelah diratakan baru digosok agar garis-garis dari pensil itu tidak nampak. Jadinya hanya bayang-bayang seperti ini. Nah, seperti ini. Ini merupakan penggunaan atau pengaplikasian teknik Dussel pada gambar 3 dimensi. Nah, kita lanjutkan ke teknik. Nah, untuk selanjutnya teknik linier. Ini hampir sama dengan teknik arsir karena kita menggunakan garis-garis untuk melengkapi gambar kita. Nah, di sini Bu Hilwa ingin menggunakan teknik linier itu untuk bayangan pot atau bayangan vas bunganya. Di bagian sini, karena cahayanya di sini, otomatis bayangannya ada di sebelah kirinya. Nah, untuk teknik linier, kalian bisa menggunakan garis-garis seperti ini, tapi rapat, semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Ini tuh menunjukkan bahwa ini adalah area gelap atau area yang tidak terkena cahaya dan membentuk bayangan. Nah, di sini nanti makin rapat, terus. Biasanya ini bisa juga kalian gunakan atau menggunakan alat bantu seperti penggaris agar hasilnya lebih rapi dan rapat. Nah, semakin rapat semakin bagus. Bukan garis panjang juga bisa, garis panjang lurus seperti ini juga bisa, tapi rapat itu juga bisa. Ini namanya teknik linier, karena linier itu artinya adalah garis. Nah, bisa seperti ini, bisa putus-putus seperti yang di bagian bawah seperti ini, terus sampai biasanya bentuk bayangan ini akan menyerupai bentuk bendanya. Nah, di sini kita, nah, kan semakin ke atas semakin kecil itu vasnya ya, ada mulut vasnya, badan vasnya. Nah, seperti ini. Nah, ini juga Ibu lengkapi panjang-panjang saja biar lebih rapi. Nah, ini sesuai dengan kreativitas kalian, semakin rapi semakin baik. Nah, seperti ini contohnya. Dengan teknik linier ini menggunakan garis-garis yang saling dibuat semakin berhimpit.
menandakan bahwa ini adalah area yang tidak terkena cahaya atau area gelap. Nah, kita lanjutkan ke teknik berikut. Selanjutnya ada teknik pointillis. Nah, pointillis ini adalah apa? Pointillis kuncinya ada di kata point. Nah, point ini adalah dalam bahasa Indonesia itu juga titik, artinya adalah titik. Jadi kalau pointillis itu adalah kumpulan titik-titik yang digunakan untuk teknik menggambar 3 dimensi. Nah, caranya hampir sama atau ketentuannya hampir sama. Kita pilih area mana yang kita beri dengan teknik pointillis ini. Nah, di sini Bulwa juga memilih pada area yang gelap. Karena area gelap yang di sini, di bagian kiri sini, jadi Bulwa akan melengkapi atau menggambar titik-titik di area sebelah sini. Nah, untuk pointillis lebih baik tidak menggunakan pensil. Untuk pointillis yang hasilnya lebih maksimal, itu adalah dengan menggunakan spidol. Karena apa? Karena di situ titik-titiknya yang dihasilkan lebih jelas. Coba bandingkan yang titik pensil dan titik spidol. Nah, lebih jelas kan? Nah, di sini caranya pointillis itu kalian beri titik-titik seperti ini sampai area yang kalian pilih itu gelap. Di bagian kiri itu semakin rapat, ke arah kanan itu semakin renggang. Nah, lagi bagian atas lagi rapat, renggang. Lagi rapat, renggang. Ini adalah teknik pointillis. Nah, teknik ini bisa kalian pilih juga untuk menggambar benda 3 dimensi. Nih ya. Kalian bisa ini melengkapinya sampai ke seluruh gambar atau ke seluruh benda. Bagian yang nampak gelap saja. Itu tadi beberapa teknik yang Ibu contohkan.